masalah Kaisang sudah berlabuh di PSI, ya, Partai Solidaritas Indonesia, saya mengapresiasi langkah tersebut. Karena kenapa? Mungkin pemikirannya sederhana ya. Kita ini sekarang maunya kiprah anak muda itu benar-benar ada di depan, bukan di belakang. Atau bukan menjadi bagian-bagian yang tidak penting, tapi harus menjadi bagian yang terpenting, gitu. Maka daripada itu, ya, apa yang dilakukan oleh Kaisang dalam dalam kaitan sebagai ketua umum sekarang ini, ya, beliau di PSI, itu langkah yang sangat bagus dan sangat maju. Indonesia ke depan itu membutuhkan orang-orang seperti Kaisang dan juga orang-orang yang ada di PSI. Barangkali untuk mereformasi negara ini, ya, itu harusnya memang sudah diambil alih oleh generasi-generasi muda. Karena kita capek dengan generasi-generasi yang ada sekarang ini. Karena mereka lebih cenderung mengedepankan politik-politik yang bersifat halunisasi, ya, atau politik-politik yang bersifat menjanjikan sesuatu yang tidak pernah terrealisasi. Itu kan hal-hal yang tidak disukai oleh anak muda. Ke depan, ya, kiprah anak muda dalam rangka bagaimana politik ini menjadi politik yang baik, bukan politik yang membohongi atau politik yang menjolimi, ya, itu tentunya memang ada di pundak anak-anak muda, gitu. Maka daripada itu, ayo gaungkan terus, ya, bagaimana membesarkan PSI. Karena harapan kita sekarang bukan di partai-partai besar yang ada, tetapi di partai kecil yang seperti PSI yang memang punya moto bagaimana korupsi, dan juga intoleran itu benar-benar habis dikikis. Bukan hanya wacana, tetapi betul-betul dilakukan, dieksekusi. Kita capek selama ini melihat, ya, apalagi pada saat pilpres, pileg, pilkada, itu kan semua slogan. Itu semua hanya wacana-wacana yang tidak pernah ada realisasinya. Barangkali di pundak anak muda hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Karena dengan skup kecil PSI yang selama ini saya lihat, terutama di DKI, itu gaungnya sangat besar sekali. Dan ini juga saya mengharapkan gaung yang sangat besar di PSI untuk di DPRD DKI itu meluas kepada RI-nya, kepada DPR RI. Karena kenapa? Dengan begitu nanti kiprahnya akan menjadi suatu penyimbang yang kuat dalam rangka melakukan perlawanan. Ya, perlawanan terhadap apa? Ya, terhadap hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi, lip service pada saat kampanye, terus tidak melakukan kerja sebagaimana harapan masyarakat, tidak mau memajukan bangsa dan negara seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu penting, gitu. Jadi sudah, ini gerakan-gerakan reformasi yang sangat baik, ya, untuk ke depan bagaimana anak-anak muda menjadi tulang punggung untuk membangun bangsa dan negara. Karena dengan begitu harapan kita nanti, ya, 2045 Indonesia menjadi negara negara emas, atau katakanlah pemerintahan yang berkelanjutan dengan kesuksesan yang luar biasa, itu benar-benar ada di tangan anak muda. Sekarang kita lihat bagaimana capres-capres itu menawarkan diri bukan pada konteks eksekusi, tetapi wacana. Bukan pada konteks bagaimana negara ini nanti bisa maju, tetapi berretorika, ya. Dan tentunya kita nggak mau mengharapkan, walaupun saya mungkin sudah ada di generasi yang senior di dalam persoalan ini, ya, itu sangat nggak mengharapkan slogan politik seperti itu, karena itu menjenuhkan, capek, melelahkan. Hasilnya nggak ada. Kita lihat 10 tahun di tangan Pak Jokowi, ya, di mana retorika politiknya atau katakanlah kemauan politiknya untuk membangun bangsa dan negara ini itu mencapai suatu capaian yang luar biasa. Lompatannya sangat besar di dalam rangka membangun bangsa dan negara. Barangkali saya perlu ingatkan, ya, kepada semua yang melihat video ini berkaitan dengan masalah pencapresan. Karena kenapa?
tadi berkaitan dengan Kaisang ya, terus kemudian berkaitan juga kepada Pilpres di dalam konteks kedepannya ini ya, itu nggak lepas daripada apa yang disokogurukan oleh Pak Jokowi. Tadi saya udah lihat juga Kaisang juga mengatakan kita nanti ke depan membangun politik yang menjanjikan atau politik yang membangun, politik yang membawa perubahan, politik yang tidak hanya lip service, politik yang tidak menjanjikan sesuatu yang kosong ya, tetapi ada di wilayah-wilayah yang jelas, pasti dan terukur. Itu luar biasa gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, konteks ke depan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks politik yang memang menjanjikan, politik yang memberi harapan, politik yang selalu membangun positivisme ya, itu hal yang positif. Oleh karena itu, sekali lagi barangkali yang ke depan kita harus melihat persoalan ini adalah bagaimana kiprah anak muda bukan lagi menjanjikan, tetapi betul-betul mengeksekusi segala rencana-rencana yang memang sudah dijanjikan. Tadi saya katakan ya, berkaitan dengan Pilpres itu kan berbeda dengan memimpin sebuah kota provinsi atau kota madya. Karena kenapa? Yang namanya seorang calon presiden, ukurannya nanti bukan bagaimana mengalokasikan dana, tetapi juga dia menjadi sumber bagaimana mencari dana dalam konteks membangun bangsa dan negara. Bagaimana juga membangun supaya negara ini berkelanjutan. Tentunya juga tidak lepas dari peran-peran seorang presiden yang memang harus betul-betul itu terukur, mempunyai tolak ukur kerja yang baik, ya, mempunyai kemauan, mempunyai suatu nilai-nilai yang positif. Bagaimana negara ini yang menurut saya sudah sangat baik ini terus bisa berkelanjutan. Itu menurut saya. Makasih.